Pernahkah Anda merasa seperti hidup Anda hanya terjadi di dalam kepala Anda? Bahkan ketika tubuh Anda duduk tenang di kursi, pikiran Anda bisa berlari ke tempat yang tak berujung, memikirkan apa yang terjadi kemarin, mengira-ngira apa yang mungkin terjadi besok, mengulang percakapan yang tidak selesai, membayangkan skenario yang tidak pernah terjadi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kehidupan kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Dan jika pikiran kita terus-menerus menciptakan badai, kita tidak pernah benar-benar hidup." Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Hari ini saya ingin berbagi 10 strategi stoik yang praktis dan dalam untuk membantu Anda berhenti terjebak dalam lingkaran overthinking. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk support Anda. Pertama, visualisasikan pikiran sebagai awan yang berlalu. Saya ingin Anda membayangkan langit biru. Pikiran-pikiran Anda adalah awan. Mereka datang, mereka pergi. Awan tidak perlu diusir, mereka hanya perlu dibiarkan lewat. Overthinking dimulai saat kita berpegangan pada satu pikiran kecil, lalu membiarkannya tumbuh, membesar, hingga menutupi langit. Ketika Anda mulai menyadari bahwa pikiran bukan perintah, hanya pengunjung, Anda mulai menciptakan jarak. Jarak ini, itulah kebebasan Anda. Kedua, sadari bahwa Anda bukan pikiran Anda. Epictetus menulis, "Bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita menilainya." Jika Anda bisa mengamati pikiran Anda tanpa langsung mempercayainya, Anda mengambil kembali kendali, seperti berdiri di tepi sungai dan membiarkan arus pikiran mengalir, tanpa harus berenang di dalamnya. Latih kesadaran ini. Setiap kali pikiran datang, jangan katakan, "Saya sedang cemas," tapi katakan, "Ada rasa cemas di dalam saya." Pemisahan ini kecil, tapi sangat kuat. Ketiga, gunakan prinsip memento mori. Bayangkan ini, Anda sedang berbaring di tempat tidur, malam terakhir Anda di dunia ini. Apakah Anda akan menyesal karena tidak memikirkan lebih banyak hal? Atau karena tidak cukup hadir dalam kehidupan Anda? Memento mori, ingat bahwa Anda akan mati. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mencerahkan. Untuk menyadarkan bahwa sebagian besar kekhawatiran Anda tidak akan berarti 5 tahun dari sekarang. Waktu Anda terbatas. Gunakan untuk hidup, bukan untuk berputar di dalam kepala. Keempat, kembali ke saat ini. Teknik sekarang dan di sini. Ketika pikiran Anda mulai melompat ke masa depan, tarik napas dalam. Lihat ruangan di sekitar Anda. Sentuh permukaan meja. Rasakan berat tubuh Anda di kursi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi sekarang? Bukan di masa depan yang belum ada. Bukan di masa lalu yang sudah hilang. Tapi di sini, di detik ini. Overthinking adalah pelarian dari saat ini. Hadir adalah bentuk perlawanan. Kelima, tulis pikiran Anda, lalu tutup halamannya. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk menertibkan pikirannya sendiri. Ambil jurnal, tulis semuanya. Kekhawatiran, ketakutan, pertanyaan. Tapi setelah itu, tutup bukunya. Secara simbolis, Anda berkata, "Saya telah mendengar pikiran saya. Sekarang saatnya untuk hidup." Menulis memberi bentuk pada kekacauan dan memberi Anda kendali kembali. Keenam, batasi input, buka kesadaran. Kita hidup di dunia dengan notifikasi setiap detik, kabar buruk tanpa henti, dan opini yang terlalu banyak. Pikiran Anda tidak dirancang untuk menangani itu semua sekaligus. Salah satu cara stoikisme mendorong ketenangan adalah dengan menyaring apa yang Anda izinkan masuk. Kurangi konten, buka kesadaran. Jiwa perlu waktu untuk menyerap hal-hal yang bermakna. Jangan hanya konsumsi, refleksikan. Ketujuh, fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Kapan terakhir kali Anda stres karena sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab Anda? Stoikisme selalu kembali pada satu prinsip sederhana. Kendalikan yang bisa dikendalikan, lepaskan yang tidak. Tanyakan pada diri Anda setiap kali pikiran mulai melambung. Apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Karena mengulangnya dalam pikiran tidak akan mengubah kenyataan. Kedelapan, hadapi ketidaknyamanan kecil.
Overthinking sering muncul saat Anda mencoba menghindari rasa tidak nyaman. Anda ragu mengirim email. Akhirnya memikirkannya selama 2 hari. Anda takut gagal. Akhirnya tidak bertindak sama sekali. Kunci stoik, ambil tindakan kecil. Hadapi rasa tidak nyaman itu. Overthinking melemah saat Anda bergerak. Tindakan adalah obat bagi pikiran yang terlalu sibuk. Kesembilan, berbagi pikiran, jangan pikul sendiri. Stoik bukan berarti menyimpan segalanya sendirian, itu berarti bijak dalam memilih dengan siapa Anda berbagi. Carilah orang yang Anda hormati, bisa teman, mentor, atau bahkan profesional. Ketika Anda mengucapkan pikiran Anda dengan suara, Anda seringkali menyadari, oh, ternyata tidak serumit itu. Berbicara bukan kelemahan, itu bentuk kejujuran pada diri sendiri. 10. Fokus pada usaha, bukan hasil. Kita sering berpikir terlalu jauh karena kita takut hasilnya tak sesuai harapan. Tapi stoikisme mengingatkan, kita tidak mengontrol hasil. Kita hanya mengontrol usaha. Apakah Anda sudah melakukan yang terbaik? Sudahkah Anda setia pada nilai Anda? Jika ya, itu sudah cukup. Biarkan hasil datang dengan caranya sendiri. Karena ketika Anda fokus pada proses, pikiran Anda akan berhenti melompat ke ribuan kemungkinan. Dan kembali pada satu. Kehadiran. Overthinking bukan musuh yang harus dibasmi. Ia adalah undangan untuk hadir lebih dalam. Untuk mengenali bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan pikiran, tetapi hubungan baru dengannya. Ingatlah, Anda bukan isi kepala Anda. Anda bukan kekhawatiran Anda. Anda bukan kemungkinan terburuk yang Anda pikirkan. Anda adalah kesadaran di balik semuanya. Dan dengan latihan, Anda bisa berdiri tegak di tengah badai. Jika video ini membantu Anda menemukan sedikit ketenangan hari ini, berikan tanda suka, tinggalkan komentar, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Dan, jika Anda ingin terus belajar hidup dengan kesadaran dan kebijaksanaan, video berikutnya akan muncul di layar sekarang. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi lebih bijaksana hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.